Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik saja ya. Oke, sekarang kita langsung saja kita mulai pelajarannya. Baik, langsung klik start. Ya, pada menu ada judul dan nama, ada tujuan, ada rangkuman materi, ada kesimpulan, ada soal hyperlink di Google Form. Yang terakhir nanti ada pesan moral. Ya, langsung saja kita ke judul dan nama. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Untuk kelas 3, tema 1, pembelajaran 4. Dari Rediko Tristianto, saya sendiri. Lanjut. Ya, pada pembelajaran kali ini akan bertujuan kamu bisa bercerita tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan suara lantang dan jelas. Lanjut ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, kamu bisa menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut. Nah, rangkuman materi untuk bahasa Indonesia. Lanjut. Nah, pada bahasa Indonesia kali ini ada materi mengenai membaca, menemukan istilah khusus, membuat kalimat sendiri, dan menceritakan kembali. Lanjut. Membaca. Kira-kira apa ya yang akan kita baca? Nah, itu muncul gambar. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 anak. Nah, kedua anak itu menggendong anak yang satunya. Kira-kira apa ya bacaan yang tepat? Nah, betul sekali, kuda-kudaan. Kamu bisa membaca bacaan kuda-kudaan pada buku temamu sub 1 tema 1 di pembelajaran 4. Lanjut. Nah, setelah membaca, kamu temukan istilah khusus yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada tumbuh, ada berkembang, ada bernafas, ada bergerak, dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang kamu temukan? Gerak. Ya, betul. Siapa yang sudah menemukan? Oke, lanjut. Kamu tadi sudah menemukan istilah gerak. Sekarang kamu buat kalimat sendiri dengan kata gerak tersebut. Apa ya kira-kira kalimatnya? Nah, itu contoh kalimat yang menggunakan kata gerak. Sepak bola adalah olahraga dengan gerak kaki. Bisa membuat kalimat sendiri? Tentu bisa dong. Lanjut. Kalau sudah membuat kalimat, sekarang ayo mulai bercerita kegiatanmu untuk menjaga kesehatan. Kamu bisa menceritakan kegiatanmu untuk menjaga kesehatan sehari-hari itu apa? Contohnya, cerita mengenai olahraga, cerita mengenai kamu pada saat bersepeda, dan lain-lain. Oke, kamu tulis ceritamu di selembar kertas ya. Lanjut. Materi yang kedua yaitu PPKN. Kira-kira apa ya materinya? Langsung saja kita lanjut. Wow, gambar apa ya itu? Uang. Siapa yang suka uang? Pasti semua suka dong dengan uang. Uang itu apa sih?
Hah? Nggak kedengeran? Oh ya, uang itu adalah alat pembayaran. Pasti semua suka uang dan butuh sekali sama uang. Gambar yang kedua, wah, rumah. Ayo, siapa yang iri dengan rumah yang seperti itu? Yang bagus dan mewah seperti itu. Pasti semua mengimpi-impikan punya rumah seperti itu kan? Lanjut. Gambar yang ketiga, mobil sport. Wah, pasti itu harganya sangat mahal. Nah, itu ada gambar singa. Kira-kira negara apa ya? Singapura, betul. Ya, siapa yang pengen berlibur ke Singapura? Angkat tangan. Oke, lanjut ya. Nah, jika kamu sudah memiliki itu semua, jika kamu sudah punya rumah mewah, jika kamu punya uang banyak, jika kamu punya mobil sport, jika kamu berlibur ke luar negeri, apa yang kamu rasakan? Oke. Pastinya kamu hidup bahagia kan? Ya, pastinya kamu hidup bahagia, sudah punya rumah, punya mobil, dan lain sebagainya. Lanjut. Yang kamu rasakan lagi adalah senyum gembira. Nah, karena sudah punya semua itu, nah kamu kemana-mana pede, senyum gembira, seperti ada yang di gambar itu. Lanjut. Wah, cantik banget nih. Nah, wajah kamu pasti ceria karena sudah mempunyai apa-apa yang sudah tercukupi. Lanjut. Pastinya tampil kaya dong kalau keluar rumah ya kan? Karena sudah punya uang banyak, uangnya bisa dibelikan baju bagus ya, seperti pada gambar itu. Lanjut. Sekarang bandingkan dengan keadaan ini. Nah, pada gambar terlihat sebuah rumah dari bambu, atap jerami, sangat sederhana sekali. Bahkan rawan kebakaran. Bandingkan dengan keadaan yang tadi. Rumah mewah, bagus. Ini ada juga seorang anak yang diam termenung. Dengan hidup sederhana. Bandingkan dengan keadaan tadi. Yang orang-orang yang serba tercukupi kehidupannya, dia bisa senyum gembira. Tetapi beda dengan anak ini. Karena tidak punya apa-apa, dia hanya bisa diam termenung dengan baju yang seadanya. Ini juga seorang anak dengan sepeda tuanya. Dia tetap bersemangat untuk pergi ke sekolah menuntut ilmu. Tidak ada motor, tidak ada mobil mewah. Dia hanya hidup sederhana. Bandingkan dengan keadaan tadi. Jika beberapa anak diantar ke sekolah dengan motor, dengan mobil mewah, tapi beda dengan anak itu. Ada juga beberapa anak yang menaiki sebuah kabus
Gabus tersebut dianggapnya sebagai sebuah perahu karena tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berlibur kemana-mana. Dia hanya memanfaatkan sekitarnya yang penuh dengan sampah. Bandingkan dengan keadaan tadi, di mana orang-orang yang berkecukupan, di mana orang-orang yang punya uang banyak bisa berlibur, bahkan bisa berlibur sampai ke luar negeri. Beda dengan anak-anak itu. Jika keadaan itu terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Anak-anak, hidup seorang manusia itu tidak sama. Ada yang ditakdirkan dari lahir sudah punya keluarga yang berkecukupan. Ada juga yang ditakdirkan dari lahir serba kekurangan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita harus bersyukur. Bisa melakukannya? Pasti bisa ya. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran kali ini adalah Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan tubuh terbaik. Tugas kita adalah menjaganya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan. Pesan moral dari pembelajaran ini adalah alasanmu untuk tidak bahagia apa? Bahan untuk bahagia berlimpah-limpah setiap hari. Kadang baik, kadang buruk. Tergantung kamu bersyukur apa tidak. Kalau kamu pintar bersyukur, tidak ada yang buruk sebenarnya. Apa saja yang kamu lihat kalau kamu bersyukur? Kalau kamu kagum dengan Tuhan, itu semua membahagiakan. Untuk soal-soalnya kamu bisa klik link di bawah itu ya, di Google Form nanti. Oke, terima kasih telah mengikuti pelajaran dengan baik. Sampai jumpa lagi. Tetap di rumah aja. Jangan lupa mencuci tangan dan selalu pakai masker jika keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.